Halo YouTube, selamat datang di channel Mainichi. Dan ini mungkin juga pengenalan terhadap channel ini. Jadi dalam bahasa Jepang, Mainichi itu artinya adalah sehari-hari. Kenapa Mainichi? Karena kami ingin membawakan topik-topik yang kalian temukan dalam hari-hari kalian sendiri gitu ya. Nah, nanti dalam channel ini ada 3 bahasa trilingual, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Jepang. Dan hostnya sendiri ada 3. Ada yang huruf depannya C, ada yang huruf depannya J, saya sendiri, ada juga yang huruf depannya D. Dan kali ini mungkin seperti itu aja dulu pengenalannya channel ini gitu ya. Kali ini saya J, latar belakang saya adalah software engineer, dan saya lagi bosan-bosannya nih dengan work from home nih karena corona ini gitu kan. Jadi saya ingin menghidupkan kembali hobi saya zaman dulu. Dulu saya membangun model kit untuk pesawat skala 1:72 gitu ya. Nah, sekarang karena lagi bosan work from home nih, saya pengen nyoba membangunkan kembali hobi saya zaman dulu, tapi dengan ada RC-RC-nya sedikit gitu kan. Nah, di depan saya ini adalah chassis WPL C34 kit metal. Nah, kenapa saya pilih ini? Karena bodinya ya FJ40 atau hardtop gitu, itu kalau dilihat dari review itu cukup realistis gitu kan. Jadi itu salah satu alasan saya kenapa milih model ini. Lalu juga karena emang real life-nya saya juga punya gitu, FJ40 kebetulan gitu. Jadi saya pengen nyoba bikin model WPC ini sama persis dengan FJ40 yang ada di rumah gitu. Nah, tadi mungkin saya nggak ngerekam gitu ya, saya udah sempat nyoba ngebangun chassisnya ini. Nah, saya sudah beli suspension yang entahlah ini tadi dari deskripsinya itu untuk untuk C34 gitu. Tapi ternyata setelah saya nyoba ini nggak bisa gitu. Jadi saya harus coak chassis gitu, juga harus coak rumahnya servo gitu kan. Dan ternyata ini memang bukan buat C34, ini buat C24 dan teman-temannya gitu. Kenapa? Tadi saya lihat gitu dengan suspensi aslinya ini jauh banget gitu loh. Gimana nanti linkage-nya gitu kan. Nah, tadi saya lihat dari manualnya gitu kan, ternyata lubang yang bagian atas ini memang tidak dipakai gitu. Nah, rencana saya adalah suspensi ini akan saya taruh di bagian yang atas. Cuma tidak bisa langsung dipasangkan begitu saja, karena ini tidak seperti suspensi aslinya yang punya apa ini ya, seperti extruding area ya. Ini seperti ini gitu ya, untuk masuk ke dalam lubangnya tidak bisa. Jadi saya harus punya spacer, karena suspensi yang tadi saya beli ini lumayan gendut, gembung gitu. Nah, spacernya lagi dalam perjalanan, saya harus tunggu gitu ya. Jadi mungkin chassisnya mungkin belakangan lah di next video gitu. Nah, terkait body, dulu saya ngebangun skala 1:72 pesawat gitu ya. Dan dalam model ini saya mau ngebangun layaknya seakan ini adalah model kit gitu. Jadi saya mau bikin detail. Nah, proses pertama saya ketika saya membuka model kit adalah saya akan mengasih tanda di model kit ini dengan spidol warna hitam gitu ya. Sisa-sisa plastik dari moldingnya pabrikan. Jadi
Kenapa sih seperti itu? Karena sisa-sisa molding itu pasti seperti seperti sisa-sisa plastik join gitulah ya, belum dalam bentuk garis gitu. Nah itu kalau teman-teman memang hobinya model kit, itu semacam dosa kali ya. Jadi pasti saya akan spidol gitu ya, lalu nanti ujung-ujungnya adalah saya akan rapikan itu menggunakan amplas. Nah, dalam hal ini WPLC74 mungkin ada banyak di sini spotnya, ada di bagian sini gitu ya, ada di bagian sini, ada juga di bagian sini, di kedua sisi ya, di kiri dan kanan, terus di bodi belakang juga ada, di bagian sini ada juga, di bagian sini gitu ya, di dua sisi, di bodi bagian belakang dan depan, ada di bagian sini dan sini, itu di kedua sisi. Nah, ini pasti akan saya amplas supaya hilang garisnya istilahnya. Nanti kalau dicat tidak akan kelihatan seperti ada garis plastik malah gitu ya. Nah, mungkin ini dulu, nggak bisa banyak yang belum saya ceritakan karena saya juga lagi menunggu part-partnya datang gitu ya. Jadi tapi yang akan menjadi paling menarik di model RC ini adalah, biasanya orang-orang RC itu kalau beli RC dia akan beli ESC, terus dia akan beli radio gitu kan. Nah, tapi saya biasanya menggunakan microcontroller gitu kan untuk membangun robot gitu ya. Mungkin nanti robotnya ada di video selanjutnya, mungkin di video yang lain ya segmennya. Jadi ini contohnya gitu, ini untuk salah satu robot yang saya bikin gitu kan. Nah, kenapa enggak bikin RC ini menggunakan microcontroller yang nantinya akan dikontrol dari handphone saya sendiri gitu kan. Nah, ini yang paling seru nih gitu kan. Dan kalau pakai microcontroller, entah itu Arduino, entah itu Raspberry atau dan lain-lainnya gitu ya, saya bisa pasang kamera di situ dan bisa dilihat langsung dari layar HP saya pada saat saya mengontrol RC itu. Menarik toh? Ya. Jadi mungkin di video ini baru ini yang bisa saya sampaikan karena belum banyak parts yang bisa saya pakai untuk membangun RC ini. Untuk video mungkin sampai sini saja. Jadi kalau kalian penasaran, subscribe dan tunggu video-video berikutnya. Oke, selamat malam, bye bye, matai masyo.